Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istami Nikma dengan NIM 190730001, yang mana pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Yang mana soal pertama, apakah perbedaan ekosistem rawa dengan ekosistem waduk? Ekosistem rawa merupakan lahan yang secara ilmiah tergenang oleh air, dan hal ini terjadi secara menerus dan mengakibatkan drainase yang terhambat. Sedangkan ekosistem waduk adalah ekosistem buatan yang berupa bangunan, penahanan atau penimbunan air yang digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, di mana dalam proses pembuatannya ini manusia memiliki peran yang sangat besar. Contohnya itu seperti kolam atau bendungan pada pengairan pada sawah. Soal yang kedua, hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama. Apakah benar? Yaitu jelaskan lebih lanjut. Jawabannya benar. Mengapa? Karena sungai mengalir secara alami yang berawal dari hulu sungai yang biasanya ada di dataran tinggi atau pegunungan yang menuju ke arah muara, lalu akan menuju ke laut. Nah, bagian hulu merupakan awal munculnya aliran air atau mata air. Sungai termasuk dalam komponen dari lingkungan hidup yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, rusaknya kawasan di hulu sungai ini akan menyebabkan kerusakan juga di hilir. Kerusakan di hulu disebabkan oleh kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan aliran air yang tidak lancar sehingga terjadinya banjir. Sedimentasi banjir yang awalnya terjadi di hulu sehingga akan menyebabkan dampak juga terhadap hilir karena sebuah ekosistem. Banjir yang terjadi pada hilir daerah aliran sungai tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di bagian hulu, karena daerah aliran sungai adalah bentang alam yang menghubungkan daerah hulu dengan daerah hilir, sehingga dampak segala aktivitas di daerah hulu akan dirasakan oleh daerah hilir juga. Nah, dalam ekosistem di daerah aliran sungai telah terjadi berbagai proses interaksi setiap komponen. Komponen tersebut adalah tanah, vegetasi, dan manusia. Peranan utama kawasan hulu adalah sebagai penyedia air untuk daerah hilir, yang kemudian dimanfaatkan sebagai kepentingan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Soal yang ketiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan. Apakah benar? Jawabannya benar, karena mangrove mempunyai peranan yang sangat penting dalam menopang kehidupan masyarakat pesisir. Mangrove memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekologis, fungsi fisik, dan fungsi ekonomis. Contohnya dalam menanggulangi pencemaran logam berat, mangrove akan menggunakan fungsi fisiknya. Dalam hal ini, hutan mangrove merupakan agen bioremediasi alami, karena secara alami mangrove dapat menyerap kandungan logam berat di alam seperti Fe, Mn, Cr, Cu, Zn, dan fungsi ini disebut sebagai biosorpsi. Mangrove juga memiliki kemampuan sebagai biofilter, yaitu untuk menyaring, mengikat, dan merangkap polusi di alam bebas yang berupa kelebihan sedimen, sampah, dan limbah buangan rumah tangga lainnya, serta juga berperan dalam meningkatkan kualitas air. Mangrove memiliki upaya penanggulangan materi toksik lain, diantaranya dengan melepaskan efek racun melalui pengenceran atau dilusi, yaitu dengan menyimpan banyak air untuk mengencerkan konsentrasi logam berat dalam jaringan tubuhnya sehingga mengurangi toksisitas logam tersebut. 4. Apa dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tamanan air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Yang kelima, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Nah, tingginya perairan yang dipengaruhi oleh pencemaran lingkungan berdampak pada biota perairan. Contohnya seperti pada insang ikan, yang mana terjadi proses osmoregulasi yang mengatur kadar kebutuhan ion dalam tubuh saat pertukaran gas dan menyesuaikan kadar ion air di luar tubuh ikan dengan kebutuhan di dalam ikan. Nah, jadi apabila ikan ini terus-menerus terpapar kelebihan garam, maka insang ini
yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas tidak dapat bekerja secara optimal dan oksigen menjadi tidak bisa diserap secara sempurna, yang mana akan terganggunya fisiologi pada ikan yang menyebabkan energi ikan ini habis untuk mengatur kadar garamnya, sehingga akan menyebabkan kematian pada ikan, dan ini akan berefek pada penurunan kelestarian pada ikan. Nah, sekian jawaban saya pada kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.